Tidak hanya manusia saja, hewan sebagai makhluk hidup juga memiliki sistem ekskresi. Hewan bernafas, mengonsumsi air dan makanan, kemudian mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak mereka butuhkan lagi. Tetapi hewan sendiri bermacam-macam, karena itu sistem ekskresinya pun berbeda-beda. Kali ini kita akan membahas sistem ekskresi pada hewan. Secara garis besar kita bisa mengelompokkan hewan menjadi vertebrata dan invertebrata. Di sini saya akan menjelaskan histologi ekskresi pada cacing pipih. Selain hidup di tanah, ada juga loh cacing yang hidup di perairan, yaitu planaria atau sering disebut cacing pipih. Cacing ini berbentuk pipih, dapat kita jumpai di sungai atau di kolam. Berbeda dengan belalang, organ ekskresi pada cacing pipih ini adalah protonefridium. Protonefridium ini berupa kumpulan jaringan mirip pipa yang bercabang-cabang. Jaringan mirip pipa tersebut dinamakan nefridior. Ujung dari nefridior disebut sel api atau flame cell. Tahu nggak kenapa kok disebut sel api? Nggak kebakar tuh kalau ada apinya. Jadi gini ya, disebut sel api karena dia memiliki silia atau alat bantu pergerakan yang bergerak layaknya api. Sekarang kita belajar bagaimana proses ekskresi pada cacing pipih. Proses ekskresi pada cacing pipih diawali dengan gerakan silia yang mengakibatkan cairan tubuh seperti air, ion, Na, dan urea masuk melalui celah sel api. Cairan tubuh tersebut kemudian disaring di sel api, kemudian masuk ke dalam tubulus tempat sel api melekat. Pada tubulus tersebut terjadi proses penyerapan cairan tubuh dan zat sisa metabolisme seperti air dan EH4. Cairan tersebut seperti ion, Na, kalium dan natrium, dan air akan diedarkan kembali bersama hemolimfa. Sedangkan zat sisa metabolisme dikeluarkan melalui nefriditor. Gimana, udah kebayang apa belum? Kalau belum, ini ya ada gambaran dari proses ekskresi pada cacing pipih. Selanjutnya ekskresi pada hidra. Sistem ekskresi pada hidra ini, alat ekskresinya berupa permukaan tubuh. Sisa metabolisme dikeluarkan melalui tubuh dengan cara difusi. Di bawah mulut terdapat kerongkongan pendek, lalu masuk ke rongga gastrovaskuler untuk dicerna secara ekstraseluler. Sel-sel endosperma menyerap sari-sari makanan. Sari makanan diedarkan ke bagian tubuh lainnya secara difusi. Sisa makanan akan dimuntahkan melalui mulut. Sekian dari saya. Selanjutnya sistem ekskresi pada hewan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Eka Irmayanti, NIM 6. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Widya, yaitu mengenai penyusun organ sekresi pada Rhododendron Ascarisum. Nah, di sini dapat dibagi menjadi beberapa bagian ya. Di antaranya yaitu sistem ekskresi terdiri dari bentuk H yang sangat besar, sistem saluran yang terdapat dalam satu sel. Yang kedua yaitu memanjang kanal terletak di kordel hipodermal lateral dan memanjang di seluruh panjang cacing. Yang ketiga yaitu keduanya terhubung oleh saluran longitudinal terhubung satu sama lain melalui transversal kanal dekat ujung anterior cacing. Yang keempat yaitu saluran eksteratoris pendek mengarah dari kanal transversal ke pori ekskretoris pada garis tengah ventral anterior. Sistem ini dianggap sebagai CLV Y osmoregulasi. Nah, selanjutnya yaitu sistem saluran ekskresi sulit untuk diamati dalam pembedahan kasar seluruh spesimen yang diawetkan.
Dan yang terakhir yaitu pori excretoris terletak tepat di belakang mulut di garis tengah ventral tetapi sulit ditemukan. Nah, di sini terdapat di sini ya. Ini juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyusun organ sekresi pada earworm Lumbricus terrestris, yaitu dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama yaitu organ sekresi cacing tanah atau earworm Lumbricus terrestris, itu berbentuk tabung nephridia metanephridia. Yang kedua yaitu muncul sebagai serat putih kecil pada dinding tubuh bagian belakang. Yang ketiga ditemukan berpasangan di setiap tubuh segmen kecuali 3 yang pertama dan yang terakhir. Yang keempat yaitu setiap nepidium dimulai dengan nefrotome bersilia berbentuk corong yang menonjol melalui septum posterior segmen dan membuka ke dalam segmen berikutnya. Dan yang kelima yaitu cairan selom ditarik oleh aktivitas silia ke dalam nefrostom dan kemudian mengalir melalui saluran sempit tubulus berbelit-belit tempat ion diserap kembali. Nah, yang terakhir yaitu urin yang mengandung limbah terkumpul di kandung kemih yang bermuara keluar melalui nephridiopore. Nah, di sini terdapat di sini ya. Ini juga terdapat di sini. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lulu. Monggo Mbak Lulu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lulu Atul Jana, NIM 14. Di sini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan dari Mbak Dila, yaitu mengenai histologi penyusun organ ekskresi pada snail atau Helicpomatia. Alat ekskresi pada snail atau Helicpomatia berupa sebuah ginjal yang terletak di dekat jantung. Hasil ekskresinya dikeluarkan ke dalam rongga mantel. Helicpomatia memanfaatkan ginjal untuk menjalankan sistem ekskresi atau pembuangan zat sisa dari dalam tubuh. Zat-zat terlebih dahulu akan disaring di dalam ginjal, lalu sisanya akan dikeluarkan melalui ruang mantel. Helicpomatia memiliki hati yang letaknya berdekatan dengan kelenjar ludah di bagian kanan dan kiri tembolok. Organ-organ utama dalam sistem ekskresi dari siput atau Helicpomatia adalah nephridia. Organ-organ ini menghasilkan baik amonia atau asam urat sebagai produk limbah. Nephridium memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan air dalam spesies tertentu. Pada beberapa spesies, organ tambahan termasuk kelenjar perikardial dalam rongga tubuh dan kelenjar pencernaan membuka ke dalam perut. Ginjal terdiri dari 2 bagian. Ginjal rongga tempat kotoran disekresikan berupa butiran kuning kecil dan ureter primer yang melingkar membentuk organ kompak. Ini akan bergabung kemudian ke bagian yang kedua yaitu ureter sekunder yang sejajar dengan rektum. Karena konservasi air di lahan kering sangat penting atau keseimbangan air di dalam tubuh snail atau Helicpomatia ini penting, sistem ekskresi dari siput telah disesuaikan untuk mengurangi kehilangan air. Limbah nitrogen diubah menjadi asam urat yang kemudian diekskresikan sebagai limbah padat berbentuk kristal, seperti pada burung dan reptil. Asam urat tidak larut dan begitu juga tidak menggunakan air saat diekskresikan. Ini penting untuk membantu menjaga keseimbangan air dalam tubuh Helicpomatia. Bisa dilihat ya gambarnya teman-teman, ini adalah gambar dari ginjal Helicpomatia. Ini untuk gambar yang lebih besarnya, gambar ginjalnya, dan di sini ada hati dari Helicpomatia dan di sampingnya ada perikardium
Dan ini adalah rektum dari siput atau Helicobacter ini. Yang selanjutnya yaitu penyusun organ ekskresi pada freshwater mussel atau Anodonta anatina. Sistem ekskresi pada kerang dewasa terdiri dari sepasang ginjal dan kelenjar-kelenjar perikardial. Ginjal ini berwarna coklat kemerahan, berdinding tebal, dan berada pada tepi ventral dari perikardium pada sisi dorsal dari insang. Sistem ekskresinya menggunakan sepasang nefridium yang berfungsi seperti ginjal. Nah, ini adalah kidney atau ginjal dari freshwater mussel. Untuk lebih jelasnya, ini gambar yang lebih besar. Dan di sampingnya ini ada pericardial cavity dan juga rektum. Yang selanjutnya yaitu penyusun organ ekskresi pada crayfish atau Astacus. Organ ekskresi utama dari crayfish adalah sepasang kelenjar antena dan rahang atas. Kelenjar ini juga disebut dengan kelenjar hijau. Lebih dari 90% limbah nitrogen dibuang dalam bentuk amonia. Di daerah kepala anterior kelenjar pencernaan dan berbaring di dinding tubuh anterior adalah sepasang kelenjar hijau atau juga disebut dengan kelenjar antena atau metanephridia yang dimodifikasi. Ini adalah excretory organ dari crayfish atau organ ekskresi dari crayfish yang disebut dengan Greenland atau tadi kelenjar hijau. Disebut dengan kelenjar hijau karena bisa dilihat ya, ini warnanya hijau. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratu Aini Fatimatu Zahra, NIM 22. Di sini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan dari Mbak Lulu, yakni mengenai penyusun organ ekskresi. Nah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai penyusun organ ekskresi pada Blaberulus sp atau kecoa. Nah, pada kecoa, alat ekskresinya itu berupa bulu halus berwarna kekuningan yang sangat tipis dan disebut sebagai tubulus Malpighi. Tubulus Malpighi ini merupakan pelengkap usus di batas tengah usus dan perut belakang yang dibentuk oleh kuboid sederhana epitel terletak di atas membran basal tipis. Nah, tubulus Malpighi itu menyerap produk limbah nitrogen dari hemofil dan mengubahnya menjadi asam urat. Oleh karena itu, kecoa disebut sebagai urikotelik. Nah, organ-organ ini juga mengatur keseimbangan air dan garam di tubuh kecoa. Isi tubulus Malpighi itu dikosongkan ke dalam saluran pencernaan di ujung depan usus belakang. Di rektum atau pada rektum itu bagian terakhir dari usus belakang, air diserap kembali dari fases dan urin. Kemudian sisa limbah akan meninggalkan tubuh melalui anus, keluarnya sistem pencernaan ekskresi pada kecoa. Selain itu, lemak tubuh dan nefrosit atau kelompok khusus sel ekskresi di sekitar perikardium dan di bawah esofagus juga membantu dalam proses ekskresi. Kecoa itu menyimpan produk ekskresinya di lobus lemak tubuhnya. Nah, untuk gambarnya itu dapat dilihat di sini. Ini merupakan organ ekskresi pada kecoa. Ini ada Malpighi tubulus. Ya, ini bagiannya di daerah sini. Kemudian ini juga pada bagian yang kayak berserabut ini merupakan Malpighi tubulus. Ini juga termasuk organ penyusun sistem ekskresi. Nah, selanjutnya yakni penyusun organ ekskresi pada Carassius atau ikan. Organ ekskresi pada Carassius berupa nefron, yakni unit ekskresi ginjal yang bekerja secara aktif. Pada ujung proksimal nefron yang sedang berkembang mengelilingi glomeruli dan membentuk sel ginjal globular, sehingga masing-masing memiliki glomerulus pusat kapiler dan kapsul glomerular atau Bowman yang darinya itu tubulus ginjal berasal. Nah, di sel ginjal,
primer filtrat diproduksi dari plasma dan ginjal tubulus memodifikasinya untuk membentuk uren akhir. Nah, Bowman kapsul itu memiliki dua dinding, yakni dinding parietal yang terbuat dari sel epitel bertepi dan dinding visceral yang terbentuk oleh sel berbentuk kubus berupa podosit. Di antara kedua dinding kapsul tersebut itu terdapat saluran kencing yang sempit dan kontinu dengan tubulus ginjal di kutub kencing kapsul. Sedangkan glomerulus adalah jaringan kapiler berbelit-belit yang di dalamnya itu terdapat matriks yang dibentuk oleh sel mesangial dan disiapkan oleh arteriole afferent yang memasuki kutub berlawanan dengan kutub kemih. Nah, arteriole afferent tersebut itu meninggalkan sel darah pada titik yang sama bernama kutub vaskular. Jaringan ikat longgar antara elemen ekskresi ginjal memiliki fungsi hematopoietik yang terlibat dalam produksi baru sel darah merah. Nah, untuk gambar mengenai organ ekskresi pada ikan atau Crassius dapat dilihat pada gambar ini. Untuk letak glomerulusnya ada di sini. Kemudian ada Bowman kapsul, terus ada tubulus. Nah, kemudian yaitu penyusun organ ekskresi pada ranah SP atau katak. Nah, komposisi ginjal katak itu menunjukkan fungsi eksklusif organ. Nefronnya mengandung sel ginjal, di mana kapsul Bowman, glomeruli atau jaringan kapiler, dan sel mesangial itu berada. Nah, secara umum, pola kapsul Bowman itu dinding parietalnya dibentuk oleh sel pipih, sedangkan visceralnya tersusun dari podosit kuboid. Nah, inti kutub vaskular di mana afferent glomerulus dan arteriole afferent masuk dan meninggalkan glomerulus. Ruang kencing dengan rongga yang sempit di antara dua dinding kapsul Bowman yang membuka ke dalam tubulus nephricus di kutub kemih. Tubulus berbelit-belit memiliki beberapa segmen yang berbeda secara histologis dan pembukaan cabang kolateral ke permukaan ventral ginjal yang dibenamkan di kantung getah bening. Nah, pembukaan ini adalah corong bersilia yang mendorong getah bening dari kantung getah bening yang terletak di sebelah vertebrata ke dalam ductus nephricus. Nah, ini mengenai gambar dapat dilihat ya teman-teman. Ini ada gambar sistem organ ekskresi pada katak. Nah, ini di sini ada letaknya tubulus. Jadi di sini, kemudian ada parietal epithelium dan kapsul Bowman itu ada di sini. Terus ini ada glomerulus dan di sini ada urinary patch ya. Nah, di sini juga ada tubulus. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muflihatul Munawarah NIM 30 akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya yang berkaitan dengan penyusun organ ekskresi pada Gallus domesticus atau ayam. Alat ekskresi ayam terdiri dari sepasang ginjal atau metanefros, paru-paru, dan kulit. Nah, sepasang ginjal ayam ini berwarna coklat tua, bentuknya seperti kacang yang relatif memanjang, terletak di belakang paru-paru dan menempel rapat pada tulang punggung. Pada sepasang ginjal tersebut masing-masing dilengkapi cabang ureter. Saluran ureter dari masing-masing ginjal langsung menuju urodeum cloaca. Ginjal pada ayam dibagi menjadi 3 lobus, yaitu kranial, tengah, dan kaudal, di mana antar lobus piramida pada ginjal multilobar dipisah satu sama lain oleh jaringan ikat disertai pembuluh darah. Ginjal terdiri dari banyak tubulus kecil dan nefron yang menjadi unit fungsional utama ginjal. Nah, pada umumnya terdapat dua jenis nefron pada ayam, yaitu tipe korteks dan tipe medula. Dari kedua
tipe tersebut yang membedakan hanya ukuran renal corpuscle. Pada daerah korteks renal corpuscle berukuran lebih kecil dibandingkan daerah medula. Pada masing-masing glomerulus mengandung sel mesangial bermassa pada sel kecil berinti besar yang terletak di tengah yang terlihat basofilik. Kenapa terlihat basofilik? Karena mesangial ini konsentrasi sel intinya yang tinggi. Lapisan podosit dengan inti besar dan bulat oval menutup permukaan kapiler glomerulus. Kemudian membentuk glomerulus epithelium kapsul Bowman. Nah, lapisan kapsul dari kapsul Bowman ini terdiri dari epitel simple squamous. Kemudian dari batas medial setiap ginjal, ureter lurus atau saluran metanefrik keluar di antara lobus anterior dan tengah, memanjang ke posterior ke kloaka. Pada pada betina, ureter bermuara ke kloaka dorsal untuk saluran telur, sedangkan pada jantan membuka medial ke ductus deferens pada papila kecil. Nah, kandung kemih yang menyusut menandakan vena renalis membentuk vena cava posterior. Ureter ini, adanya ureter untuk mengalirkan urin yang bercampur dengan feses dari ginjal ke kloaka. Ureter terletak di antara ginjal dan kloaka, sehingga ureter ini sebagai saluran penghubung antara ginjal dan kloaka. Muara ureter, akhir dari ureter ini dinamakan urodeum. Saluran pencernaan ayam berakhir pada kloaka yang merupakan muara keluarnya ekskreta atau yang berisi feses dan urin. Muara feses ini dinamakan dengan coprodeum. Kloaka terletak di antara urodeum dan coprodeum, sehingga menjadi tempat keluarnya ekskreta atau feses dan urin tadi. Nah, organ ekskresi yang kedua yaitu kulit. Kulit pada ayam tidak memungkinkan digunakan sebagai salah satu alat ekskresi, dikarenakan hampir tidak berkelenjar, tetapi memiliki kelenjar minyak yang terdapat pada tungginya. Nah, kelenjar minyak ini berfungsi untuk meminyai bulu-bulu ayam. Kemudian yang ketiga, paru-paru pada ayam. Organ ekskresi paru-paru ini warnanya merah muda, melekat di dinding dada punggung yang berpasangan, ditutupi secara ventral oleh septum horizontal dan pleura. Selain sebagai alat respirasi, paru-paru juga bisa digunakan sebagai alat ekskresi, yaitu dengan mengeluarkan zat sisa dari aktivitas metabolisme sel berupa karbon dioksida dan air. Karena karbon dioksida bila di dalam tubuh ini akan mengganggu fungsi kerja organ tubuh, sehingga paru-paru bisa digunakan sebagai alat ekskresi. Nah, ini teman-teman bisa melihat gambarnya. Ada ginjal yang digambar yaitu bernama kidney. Di bawah, paling bawah agak paling bawah agak kanan. Kemudian pada paru-paru warnanya merah muda atau di sini dinamakan lung. Ini saya gambar sampingnya, ada histologi pada paru-paru. Kemudian organ ketiga, kulit. Ini
kulit pada ayam bagian luarnya dan ada ditempeli bulu-bulu ayam. Kemudian yang sampingnya histologi pada kulit ayam. Nah, selanjutnya penyusun organ ekskresi pada Ratus norvegicus atau tikus. Organ ekskresi pada Ratus norvegicus ini memiliki 3 alat ekskresi, yaitu ginjal, paru-paru, dan hati. Yang pertama, hati. Hati adalah organ yang warnanya merah gelap, tergantung tepat di bawah diafragma. Hati memiliki 4 lobus dan memiliki banyak fungsi, salah satunya untuk memproduksi empedu, cairan hijau tua hingga coklat kekuningan yang membantu pencernaan lipid di usus halus. Hati juga menyimpan glikogen dan mengubah limbah menjadi zat yang kurang berbahaya. Ada bagian khusus dari kulum di belakang hati yang dipotong jauh dari yang lain, yang disebut bursa ommentalis. Ada 2 situs lampiran di mana dinding bursa ini terhubung dengan peritoneum yang tepat. Omentum yang lebih rendah antara hati dan lambung, dan omentum mayor di tepinya dari kelengkungan perut yang lebih besar. Empedu disekresi oleh hepatosit. Nah, 2 ginjal ini tertanam di dinding tubuh dorsal dan menutupi dibatasi oleh peritoneum atau posisi retroperitoneal. Organ ini strukturnya berbentuk kacang besar yang terletak di belakang rongga perut di kedua sisi tulang belakang. Memiliki pembuluh darah arteri dan vena. Ginjal mensuplai ginjal dengan darah. Darah disaring melalui ginjal kira-kira sekali dalam setiap 45 menit. Nah, setiap area ginjal ini mengandung segmen tertentu dari nefron, unit fungsional ginjal, dan bagian dari sistem saluran pengumpul. Nah, bagian atas dari panggul ginjal memiliki lipatan khusus yang disebut formix. Panggul dilapisi oleh epitel pseudostratifikasi khusus. Lium disebut sebagai urotelium. Ginjal mamalia terdiri dari 2 bagian utama, yaitu korteks dan medula. Selanjutnya, medula dibagi menjadi 3 wilayah berdasarkan polanya atau komposisi, yaitu garis luar medula luar atau osom, garis bagian dalam medula luar atau isom, dan medula bagian dalam. Nah, ureter pada saluran antara ginjal dan kloaka adalah tabung putih kecil dan seringkali sulit ditemukan pada tikus. Nah, kandung kemih ini mengosongkan luar melalui uretra. Kemudian, organ yang kedua yaitu organ yang ketiga yaitu paru-paru. Nah, paru-paru pada tikus ini warnanya merah muda. Organnya seperti spons yang terletak di kedua sisi jantung dan harus menempati sebagian besar rongga dada bagian belakang. Dilindungi oleh struktur selangka dan setiap paru-paru ditutupi oleh lapisan tipis jaringan disebut pleura visceralis. Nah, bagian dalam dinding dada, diafragma, dan mediastinum ditutupi oleh lapisan yang sama disebut pleura parietalis. Kenapa kita mengaitkan dengan diafragma? Karena diafragma ini dia fungsinya meneruskan udara ke paru-paru sehingga
ada kaitannya dengan organ ekskresi. Nah, paru-paru kanan pada tikus memiliki 4 lobus, dan pada paru-paru kiri memiliki 3 lobus. Paru-paru bisa dipompa dengan bantuan speed 10 ml dan plastik kecil tabung dimasukkan melintasi glotis atau melalui sayatan kecil trakea. Ini untuk percobaan. Atrium kanan pada paru-paru tikus, darah yang tidak teroksigenasi bergerak ke ventrikel kanan, di mana udara dipompa ke paru-paru melalui batang paru. Truncus pulmonalis terbagi menjadi dua pulmo arteri. Satu mengarah ke setiap paru-paru, teroksigenasi darah kembali dari paru-paru melalui vena pulmonalis yang sulit dilihat ke atrium kiri. Nah, dari sana udara bergerak ke ventrikel kiri dan kemudian dipompa ke tubuh melalui aorta toraks atau aorta descendens. Nah, bronkus primer pada paru-paru memasuki paru-paru tikus untuk bercabang menjadi bronkus yang lebih kecil dan kemudian menjadi bronkiolus. Bronkiolus ini yang terkecil bermuara ke ductus alveolus, tempat alveolus terbuka. Nah, alveoli adalah kantong berdinding tipis yang menyediakan permukaan pernapasan untuk pertukaran gas. Bisa dilihat gambarnya, teman-teman. Organ sekresi pada Paratus norvegicus atau tikus ada ginjal berwarna gelap, kecoklatan gelap. Pada gambar ditunjukkan dengan kidney pojok sebelah kiri. Bentuknya seperti kacang yang manjang. Dengan ginjal berpasangan, itu hanya terlihat satu karena dibelah menjadi dua, jadi yang satu tidak kelihatan di bagian lain. Kemudian ya gambar di sampingnya yaitu histologi pada ginjal. Organ yang kedua yaitu paru-paru, bisa dinamakan pada gambar yaitu lung. Lung ini berwarna merah muda. Di sampingnya yaitu terdapat histologi paru-paru. Kemudian organ ketiga, hati. Nah, hati ini besar sekali pada gambar. Warnanya merah gelap. Di sini dinamakan liver lobes. Di bagian atas agak tengah. Pada samping gambar ini terdapat histologi hati. Nah, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.